Om, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari siapkan hati kita bersekutu dengan firman-Nya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Demikian Tuhan, kami membuka hati kami untuk Engkau kerjakan, untuk Engkau bentuk seturut firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Judul perikop, Yesus menyucikan bait Allah. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Apakah arti rumah bagi kita semua? Tentu tidak sekedar tempat berteduh, bukan? Rumah penting dan bermakna karena merupakan tempat kita bertolak, memulai kegiatan di pagi hari, dan pulang pada malam hari. Itulah sebabnya orang menata rumahnya senyaman mungkin agar betah. Setiap orang mempunyai gambaran ideal tentang rumah. Itulah yang membuat orang kangen rumah setelah lama di luar rumah. Mungkin rasa kangen rumah itu juga yang dirasakan Yesus kala ia ke Yerusalem. Bagi orang Israel, Yerusalem bukan sembarangan kota, karena ada bait Allah di sana. Ziarah ke Yerusalem menjadi impian setiap umat Allah yang tersebar di seluruh penjuru dunia, karena mereka bisa beribadah di bait Allah. Mengingat lalu lintas yang tak selancar sekarang, mungkin bagi sebagian umat ziarah pada waktu itu, Yerusalem adalah benar-benar sebuah impian. Setelah Yesus sampai kota Yerusalem, Yesus langsung pergi ke bait Allah. Sang guru ingin pulang ke rumahnya dan bersekutu dengan Bapanya. Akan tetapi suasana di sana tak lagi hening, tak lagi kusyuk untuk berdoa. Rumah Allah tak beda dengan pasar karena disesaki oleh para pedagang. Ketika menyaksikan semuanya itu, mulailah Yesus mengusir semua pedagang di situ. Yesus marah karena rumahnya telah berubah rupa dari rumah doa menjadi sarang penyamun. Awalnya penjualan binatang kurban di sana memang adalah untuk menolong umat agar tidak repot membawa hewan kurban.
Tentulah bukan hal gampang membawa hewan kurban ke Yerusalem. Karena meski demikian banyak orang yang membawa hewan itu sendiri sampai di tempat ditolak ketika akan dibawa untuk dipersembahkan kepada Allah. Kenapa? Persoalan kadang hewan kurban itu ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat. Akibatnya mereka harus membeli dari pedagang di Bait Allah yang bersertifikat. Tetapi kemudian hal ini dibengkokkan arahnya. Harganya menjadi lebih mahal dari biasanya. Ya, sehingga kegiatan semacam ini mengubah fokus ibadah menjadi bisnis. Hal ini yang membuat Yesus marah. Selain tak lagi menghormati kekudusan Bait Allah, karena tempat yang untuk berdagang itu juga adalah tempat yang seharusnya adalah bagi peziarah-peziarah non-Yahudi. Jadi ini sudah tidak semestinya. Fokusnya berubah. Bisnis perdagangan menjadi lebih utama daripada ibadah itu sendiri karena mengurangi jatah untuk peziarah-peziarah. Hal inilah yang membuat Yesus mengusir semua pedagang dari halaman Bait Allah itu. Beberapa pelajaran kita ambil pagi hari ini. Yang pertama, fokus ibadah haruslah Tuhan dan jiwa-jiwa. Karena Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Segala hal yang mengganggu kita untuk berfokus yang benar haruslah dibersihkan. Tidak boleh ada hal-hal lebih utama daripada fokus kita dalam beribadah, yaitu Tuhan dan jiwa-jiwa. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan sangat ingin jiwa-jiwa datang menyembah Dia. Bila ada yang mengganggu atau menghambat jiwa-jiwa datang menyembah kepadanya, Dia akan marah. Ini pelajaran kedua yang kita pahami dari perikop ini. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan sangat mementingkan pengajaran firman Tuhan. Sangat mengutamakan pengajaran firman Tuhan. Tadi di bagian akhir perikop yang kita baca, setelah peristiwa Yesus menyucikan Bait Allah, demikian hebohnya, tetapi dicatat di sana, Tuhan kembali mengajar dengan serius. Jadi gereja-gereja yang benar adalah gereja-gereja yang mengutamakan pengajaran. Inilah berita firman hari ini. Fokus pada ibadah haruslah Tuhan dan jiwa-jiwa. Segala yang mengganggu fokus itu harus kita bersihkan. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa yang datang menyembah Dia. Bila ada yang mengganggu menghambat jiwa-jiwa datang menyembahnya, Dia akan marah. Pengajaran firman Tuhan adalah hal utama dalam kehidupan bergereja. Gereja yang sehat mengusahakan pengajaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang baru hari ini. Engkau memberkati kami dengan Engkau mengarahkan kami bersikap yang benar terhadap ibadah kami. Untuk kami setiap kali datang beribadah kepadamu, fokus kepada pribadimu Tuhan, kepada persekutuan denganmu, kepada jiwa-jiwa. Engkau sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dan Engkau sangat mementingkan pengajaran firman Tuhan. Bahwa kami gerejamu memahami kebenaran-kebenaran ini dan menata kembali ibadah kami, baik secara pribadi maupun dalam komunitas dalam kami bergereja di Gereja Isa Al-Masih. Berkati para gembala sidang, hamba-hamba Tuhan bersama majelisnya, menata, mengelola gereja
sebagaimana isi hati Tuhan Yesus. Sehingga gereja membawa jemaatnya bertumbuh dalam iman percaya, dalam pengajaran yang sehat, tidak mudah diumbang-ambingkan oleh angin pengajaran yang sesat, bertumbuh sehingga siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jemaat yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yang mengerti isi hati Tuhan, dan berjalan hidup seturut kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kesempatan yang indah kami berdoa hari ini untuk penghidupan daripada umat-Mu, usaha pekerjaan mereka. Karena melalui usaha pekerjaan inilah kami menuai hasil berkat yang daripada Tuhan. Biarlah usaha pekerjaan setiap umat-Mu adalah ladang yang ditabur di dalam Tuhan, sehingga tuaiannya adalah berkat-berkat-Mu yang kami syukuri, yang kami pakai untuk memuliakan Tuhan, mencukupkan kebutuhan rumah tangga kami, dan juga menjadi sarana untuk kami bersaksi dan mendukung pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di pelayanan-pelayanan yang lain. Tuhan memberkati umat-Mu. Yang membuka tokonya hari ini Tuhan berkati. Yang membuka bengkelnya Tuhan berkati. Yang membuka showroomnya Tuhan berkati. Yang membuka toko-tokonya apotek, toko obat, rumah makannya, yang berdagang Tuhan berkati. Baik berdagang secara online maupun secara langsung, dan juga yang di pasar-pasar Tuhan berkati. Yang membuat kue-kue di rumah, kerajinan-kerajinan tangan, baju-baju, Tuhan berkati. Yang mengelola perusahaan, mengelola usaha, mengelola pabrik-pabrik, diikuti banyak karyawan, Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat-Mu ini boleh jadi berkat bagi banyak orang untuk menjadi kesaksian. Banyak orang mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Yang bekerja di kantor pemerintah sebagai aparatus sipil negara, Tuhan berkati. Di kantor-kantor swasta, di bank-bank, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai security, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai driver, Tuhan berkati. Baik driver online maupun driver di perusahaan, Tuhan berkati. Dalam perlindungan penyertaan-Mu setiap kali ada di jalan, Tuhan berkati. Demikian juga jemaat-jemaat yang bekerja di laut sebagai anak buah kapal, Tuhan berkati. Atau sebagai mekanik, Tuhan berkati. Yang bekerja sebagai kontraktor, Tuhan berkati. Nama Tuhan dimuliakan. Apapun pekerjaan umat-Mu, Tuhan berkati. Yang bertani, berdagang, beternak, Tuhan berkati. Nama Tuhan dimuliakan. Karena segala berkat adalah daripada-Mu. Biar kami setiap kali diberkati, ingat Engkau Tuhan sebagai sumber berkat. Untuknya itu kami bersyukur dan sekali lagi memuliakan Tuhan dengan mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan. Segala pergumulan, masalah, usaha pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar. Bukakan hikmat-Mu Tuhan, sehingga umat Tuhan berkemenangan dalam usaha pekerjaan mereka. Dan utang-utang dibayar, dan segala sesuatu yang menghambat, Tuhan bukakan terobosan-terobosan baru, sehingga umat Tuhan terpelihara, bahkan menjadi berkat bagi sesamanya. Demikian doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat terberkati umat Tuhan. Maju terus, berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.